Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ke-10, teman-teman akan melakukan praktek lagi berdasarkan lembar penugasan yang telah saya unggah di Google Classroom. Lembar penugasan ini berisi deskripsi tugas terkait praktek regresi linear dan juga uji beda dua sampel. Kemudian dari sini, nanti teman-teman akan membuat makalah dengan susunan ada halaman judul, kemudian isi, dan terakhir kesimpulan. Pada bagian isi, ini minimal memuat. Jadi boleh kalau mau menambahkan yang lain. Kemudian ini isinya yang pertama ada tujuan. Tujuannya ada 4 berdasarkan pertanyaan yang ingin dijawab. Nah, tujuan ini silahkan Anda lihat dari sini, deskripsi tugas. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam praktikum ini adalah, di sini ada 3 nomor, tetapi 3 nomor ini yang nomor 1 ada huruf A dan huruf B. Itulah kenapa saya tadi bilang ada 4 tujuan, karena yang A ini, yang nomor 1 bisa dipecah menjadi 2 hipotesis. Hipotesis tentang variabel ini X1 terhadap Y, lalu hipotesis terkait variabel X2 terhadap Y. Lalu yang poin ketiga adalah hipotesis terkait dengan uji beda dari rata-rata dua sampel. Di sini apakah ada perbedaan yang signifikan dari pengeluaran bulanan antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan? Kemudian hipotesis yang terakhir atau poin yang keempat, tujuan yang keempat adalah untuk menguji perbedaan antara motivasi kuliah laki-laki dengan motivasi kuliah perempuan. Itu adalah 4 tujuannya, jadi nanti bagian tujuan ada 4 poin ya. Tujuan 1, ingin menganalisis bagaimana pengaruh religiusitas terhadap motivasi kuliah. Tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh pengeluaran terhadap motivasi kuliah. Tujuan yang ketiga, menganalisis perbedaan antara pengeluaran bulanan laki-laki dengan pengeluaran bulanan yang perempuan. Demikian juga yang tujuan yang keempat. Kemudian yang B adalah penjelasan mengenai data dan variabel. Nah, data dan variabel ini Anda bisa menambahkan karangan Anda. Maksudnya adalah, jadi di data ini digunakan data yang minggu kemarin praktek ya. Di situ ada Excel, kemudian ada data untuk praktek regresi di data latihan. Seperti ini ya, di sheet yang regresi. Ada 4 variabel. Kemudian penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bahwa misalnya nih data ini Anda bisa ngarang. Data ini merupakan data primer. Data primer itu adalah data yang Anda langsung ambil. Gitu. Data primer yang terdiri atas berapa responden. Ini dari ada berapa responden, ini 70 sekian. Kemudian variabelnya ada 4, yaitu gender, pengeluaran, religiusitas, dan semangat kuliah. Dijelaskan lagi bahwa untuk gender ini bersifat kategorik, lalu pengeluaran bersifat numerik, religiusitas dan juga semangat kuliah ini datanya skornya merupakan skor angka Likert ya, skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 10. Ini Anda bisa jelaskan seperti itu. Yang ini dan ini skala Likert, ini numerik, dan yang ini adalah data kategorik yang bersifat biner. Biner itu hanya 2 level. Ini laki-laki dan perempuan.
Kemudian poin yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis terdiri atas H0 dan H1 dari tiap tujuan. Karena tadi ada 4 tujuan ya. Jadi Anda tuliskan misalnya tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama menganalisis pengaruh religiusitas terhadap motivasi kuliah. Tujuan yang pertama. H0-nya adalah bahwa ada pengaruh signifikan dari religiusitas terhadap motivasi kuliah. Terbalik, H0-nya ini adalah tidak ada pengaruh. Kemudian H1-nya ada pengaruh. Ini kalau disimbolkan secara matematis, pakai huruf beta ya. Beta 1 itu tidak sama dengan 0 kalau yang H1. Dan H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh. Tapi kalau tidak sama dengan 0 maka ada pengaruh. Jadi hipotesis ini bisa Anda tuliskan secara simbolis, bisa pakai beta ataupun dalam bentuk kalimat seperti ini. Ini tujuan yang pertama. Nanti tujuan yang kedua serupa dengan itu ya. Tujuan yang ketiga adalah tentang menganalisis perbedaan pengeluaran laki-laki dengan pengeluaran perempuan. Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan bla bla bla. Sedangkan H1-nya ada perbedaan bla bla bla. Bla 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 saya biasa, silahkan isi sendiri. Itu contohnya hipotesis. Nah, ini kalau mau dibikin simbol juga bisa. Simbolnya adalah kalau yang ini yang uji beda ini yang nomor 3 ini H1-nya bahwa simbolnya adalah pakai mu rata-rata kan. Oh, ini perbedaan rata-rata. Tidak ada perbedaan rata-rata apa. H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Dan H0-nya mu1 tidak sama dengan sama dengan mu1 sama dengan mu2. Kalau yang H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2 gitu. Kalau mau dikasih simbol matematis. Lalu tadi yang hipotesis. Kemudian yang D, hasil analisis dan penjelasan. Nah, ini seperti yang minggu lalu sudah teman-teman buat, contohnya seperti itu ya. Jadi dari outputnya si J-Movie itu Anda jelaskan di bagian bawahnya. Itu skornya 40. Nah, kalau A, B, C ini skornya baru 90. Nah, kalau Anda mengumpulkan tugas dengan lengkap setiap bagiannya rapi dan juga tidak terlambat sesuai deadline, maka Anda mendapat tambahan skor 10 sehingga nilainya total 100 kalau tadi betul semua. Ini bagian-bagiannya. Nah, sekarang soal yang nomor 1 ini Anda bisa melakukan regresi secara langsung ya. Jadi langsung dua-duanya. Religiusitas, pengeluaran terhadap motivasi kuliah. Kalau yang minggu lalu kan saya mencontohkannya ada 4 kali regresi kan satu per satu. Nah, yang nomor 1 ini Anda menjawabnya menggunakan regresi linear berganda, yaitu langsung religiusitas dengan pengeluaran ini dimasukkan, jenis kelamin tidak usah. Untuk yang soal nomor 2, nomor 3, ini Anda perlu mengubah data yang ada di Excel. Jadi kita buka lagi pada pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang ke-8 waktu itu kan menguji beda berat badan ya. Ada kolom pertama dengan kolom yang kedua. Nah, maka untuk data perbedaan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin, ini kan datanya seperti ini. Gender,
kemudian pengeluaran. Nah, Anda perhatikan di sini, format datanya itu berbeda dengan contoh yang data berat badan. Pokoknya berat badannya kan, berat badan yang pertama, berat badan yang kedua. Ini dua sampel yang berbeda. Kalau mau membandingkan dua sampel yang berbeda tersebut, maka kita harus punya data dalam dua kolom. Jadi, Anda harus memiliki datanya berarti nanti di ini Anda akan punya ini saya isi angka dulu untuk membuat judul variabelnya. Nah, nanti saya harus punya variabel pengeluaran laki-laki ya. Misalnya saya tuliskan pengeluaran laki-laki underscore pengeluaran, dan yang kolom sebelahnya adalah perempuan underscore pengeluaran. Silakan Anda memberikan judul variabelnya, tidak harus seperti ini. Maka saya harus punya yang kolom laki-laki sama perempuan. Data ini perlu diedit, saya harus mengumpulkan yang laki-laki. Nih, di copy, terus di paste di sini. Seperti itu bisa. Tetapi akan lebih mudah kalau misalnya kita pakai filter. Di Excel ini kan ada apa namanya? Filter ya. Di bagian atas ini, nah sort and filter ini, kemudian klik filter, lalu di gender ini saya klik dan pilih laki-laki saja, oke. Kemudian hanya muncul laki-laki ya. Ini tadi perlu diedit formatnya biar kalau di sini kan dia rata kiri nih, ada titiknya, berarti dia bukan numerik. Kalau yang numerik dia harusnya di rata kanan. Jadi nanti kalau datanya bukan numerik tidak bisa diolah. Dia dikenali sebagai suatu huruf. Jadi ini saya ganti, saya blok, kemudian ini number. Nah, ini sudah laki-laki semua, saya copy ke bawah. Bisa nggak di situ ya? Kita coba. Di sini saya hapus dulu. Kemudian Ctrl V. 36. Nah, betul ya, ada 36 jumlahnya. Kemudian yang perempuan. Perempuan juga sama, kita filter terlebih dahulu. Diklik yang perempuan, laki-lakinya diancek. Kemudian tinggal perempuan di sini. Ini saya copy, blok, kemudian Ctrl C, lalu diklik di sini Ctrl V. Oh, ini belum saya rubah tadi formatnya. Ini formatnya number. Oke, di copy lagi Ctrl C dan di sini Ctrl V. Oke. Jumlahnya lebih banyak yang perempuan 2 orang. Ini tidak masalah ya. Karena dia uji beda untuk rata-rata yang saling sampelnya saling bebas, bukan sampel yang berpasangan. Jadi jumlahnya di sini berbeda tidak masalah. Kemudian setelah ini bisa langsung dianalisis pakai t-test, pilih yang independent sampel karena dia sampelnya saling bebas. Lalu di sini dimasukkan laki-laki pengeluaran, perempuan pengeluaran. Kemudian oke, tidak keluar hasilnya. Ternyata sepertinya dia datanya memang inputannya tuh harusnya malah data mentah. Jadi kita tidak perlu melakukan grouping. Oke, tidak masalah. Tapi teman-teman jadi tahu ya caranya memfilter. Nah, di sini langsung kita copy gender dan pengeluaran. Ini di copy semua, tidak usah di filter-filter. Lalu diletakkan di sini, di data.